warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Kurnia Putri dengan NIM 121402017 dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 3D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian semester 3 mata kuliah Bahasa Tabligh dengan ceramah yang berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kiai Haji Jujur Junaidi MAG dan Bapak Arif Nurjaman MKOMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sering mendengar hadis yang berbunyi an-nadhafatul minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan ini mencerminkan bahwa kita sebagai umat muslim harus mencintai kebersihan, karena dalam hadis menerangkan keberhasilan sebagai dari iman, karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi RA, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, upayakan untuk selalu bersih, bersih diri, bersih hati, dan bersih lingkungan. Ada beberapa jenis bersih yang harus kita jaga, yaitu yang pertama yaitu bersih diri. Nah, kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Nah, aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat sebagaimana diungkapkan dalam hadis at-thaharu satrul iman, yang artinya bersuci atau toharoh itu sebagian dari iman. Nah, suci atau tohir adalah keadaan tanpa najis atau hadas, baik besar maupun kecil pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Nah, sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci, seperti berwudu, tayamum, dan mandi junub. Nah, yang kedua yaitu bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan ini erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewahnya berbagai penyakit. Nah, banyak wabah penyakit ini yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebagaimana ajaran mulia yang menyetarakan membuang sampah dengan sedekah. Watu mitul azah minal tariqil sodaqoh. Nah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim
untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah rumah Allah. Nah, hendaklah perintah ini ditauladani juga bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu bersih hati. Bersihkan hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Nah, ikhlas ini adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, yang terakhir yaitu ada bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Nah, zakat ini adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Nah, sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu juga, sebagaimana yang ditentukan. Nah, perintah ini menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Nah, dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik kepada kita. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikan kebiasaan hidup. Karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya, membersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma bi'il aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.